Siang itu terjadi konferensi pers di kantor Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mas Willy, panggilan akrab W.S. Rendra, disertai sejumlah praktisi ekonomi dan seniman menyerukan gerakan pembangkangan warga negara. Gerakan yang diungkapkan sebagai wujud keprihatinan sebagai warga negara atas terjadinya arus utama politik dan ekonomi yang terus-menerus menempatkan rakyat sebagai korbannya. Dengan argumentasi bahwa bila proses transisi ke arah demokrasi sudah menjadi semakin elitis dan mengarah pada pembajakan demokrasi oleh kekuatan maupun pemikiran berpijak pada otoritarianisme. Para penggagas gerakan ini menyatakan, ketika arus politik dan ekonomi yang telah menempatkan rakyat sebagai korbannya, seolah-olah hanya dilawan oleh pembangkangan militer dan polisi. Citra yang terbangun oleh pemberitaan pers bahkan telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah sebagai pahlawan yang ingin melawan arus. Padahal sesungguhnya DPR-lah yang telah ikut mengalirkannya. Gerakan yang dimotori oleh suami Mbak Ida, panggilan akrab Ken Zuraida, ini jauh lebih sifat anarkis. Gerakan yang diibaratkan sebagai obat mujarab yang mampu mengobati kelesuan jiwa agar dapat merebut masa depan yang lebih baik. Perlu dibangun konsolidasi antar sesama warga negara dan aturan-aturan main yang demokratis. Dari perspektif kebudayaan, situasi sekarang ini menjadikan sangat tidak menentu akibat tidak adanya aturan-aturan yang benar. Apalagi rakyat sering dianggap sebagai massa, bukan sebagai insan manusia yang juga warga negara. Dalam pertemuan dengan Mas Willy di Hotel Inna Simpang, Surabaya, sempat aku tanyakan, mengapa gerakan pembangkangan? Dengan santun dan senyumnya yang bersahabat, ia menjawab, "Oh ya, bagaimana?" Menyimak isi gerakan pembangkangan, aku sangat setuju. Sementara sebagai wadah tidak salah, tetapi terasa kurang pas. Mengapa disobedience, civil disobedient movement, kurang pas atau tidak presisi? Inilah yang menyebabkan pengertian negatif. Seyogianya ditemukan kosakata yang menyiratkan gerakan masyarakat yang lebih aktif dan kreatif, apapun namanya. Dengan meminjam istilah strategi kebudayaan Agnes Gladen, berarti menegaskan diri kita sendiri sebagai agen kebudayaan, bukan hanya sebagai penerima warisan kebudayaan, tetapi sekaligus pencipta warisan baru dalam kebudayaan di mana kita hidup. Secara singkat, kalau kebudayaan sebagai warisan cenderung bersifat pasif, maka kebudayaan sebagai strategi haruslah bersifat aktif dan kreatif. Isi maupun wadah gerakan pembangkangan sebagian dari strategi kebudayaan haruslah bersifat aktif, kreatif. Kita jangan sampai terjebak sebagaimana
gerakan Shamanisme yang tidak simpatik dengan konotasi negatif. Jangan sampai kita anti parpol, birokrat, meskipun arah gerakan kita nantinya adalah mengembalikan hegemoni demokrasi. Memang non-government movement harus berada di semua sektor, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam fungsinya, non-government movement adalah pasangan pemerintah. Ia mengisi dan menambal kekurangan-kekurangan pemerintah. Ia melengkapi bagian-bagian yang tak terjangkau pemerintah. Memang benar bahwa kadang-kadang dalam menampilkan diri sebagai alternatif non-government movement, mengesankan seakan ia serba benar dan lebih pandai dari pemerintah. Hal itu untuk menegaskan betapa serius persoalan yang dikemukakan. Artinya, non-government movement bukan anak manis yang serba menurut, serba ikut jadi normatif, dan dogmatis seperti bapaknya, yakni pemerintah. Anak memang tidak harus jadi fotokopi bapaknya. Selanjutnya, gerakan yang dimaksud adalah gerakan mengubah masyarakat yang semi-feodalis ke arah civil society yang ingin mengurusi dirinya sendiri tanpa adanya kata-kata penunjuk atau tuntunan. Gerakan ini memerlukan demokrasi tingkat basis yang tidak mengarah pada anarki, dengan tujuan peran pemerintah dikurangi sementara peran masyarakat ditambah. Dalam kesempatan di Cipayung Jaya, Mas Willy meminta kepadaku untuk sekedar memberikan kuliah pada teman-teman bengkel Teater Rendra, padahal kedatanganku untuk silaturahmi. Permintaan Mas Willy tentu saya turuti. Terhadap dua tipe kesatuan sosial, demokrasi di tingkat basis, dalam bahasan teoretik Emil Durkheim, pertama, masyarakat desa yang tradisional sebagai kesatuan sosial terkecil, dan kedua, masyarakat metropolitan yang modern sebagai kesatuan sosial yang besar. Perkembangan masyarakat dalam abad terakhir ini menampakkan gerak dari pola-pola kehidupan yang berkisar di seputar kesatuan-kesatuan kecil itu, dengan mata pencarian pokok, perburuan atau bercocok tanam, ke pola-pola kehidupan yang terorganisasi ke dalam satuan-kesatuan yang serba besar, dengan mata pencarian pokok, pengusaha industri barang dan jasa. Gejala ini yang oleh Clifford Geertz disebut sebagai perkembangan from old society to a new state. Henry Maine mengkonstruksikan perubahan itu sebagai masyarakat yang berorientasi status ke masyarakat yang berorientasi kontrak. Robert Redfield mengkonstruksikan perubahan itu sebagai perubahan dari masyarakat model rural ke model urban. Perubahan dalam pola organisasi kehidupan dari agraris tradisional ke urban industrial membawa serta model hukumnya. Masyarakat industrial amat mengharapkan terciptanya norma-norma hukum yang tertulis dan mempunyai kepastian hukum. Tidak hanya dalam rumusan-rumusan belaka, akan tetapi juga
dalam hal pemaknakan interpretatifnya. Disinilah suatu sifat serba kontraktual. Dengan demikian, dalam teori maupun dalam praktik hukum, orang tidak lagi mau bicara mengenai hukum sebagai ius, melainkan hukum sebagai lex, alias ius yang telah constitutum, dan bukan ius yang masih berstatus constituendum. Inilah konstruksi dasar hukum modern yang disiapkan untuk menata kehidupan bernegara nasional dengan membukakan peluang luas bagi individu-individu warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan hukum, baik di ranah publik maupun privat. Pada kesempatan seminar pemberdayaan warga negara di Solo, Mas Willy meminta aku untuk berbicara masalah konstitusi. Aku mengiyakan ajakan tersebut karena ditantang sejak berada di Surabaya untuk memutuskan konsep atau gagasan-gagasan yang baru. Aku katakan pada peserta seminar, omong kosong berbicara reformasi konstitusi apabila elit bangsa ini belum mendesain visi Indonesia 10-20 tahun ke depan dengan meminjam istilah Henk van Marsveen dan Ger van der Tang, yakni the political legal system, bahwa visi atau gambaran sistem bangsa yang harus dituju tentang model kehidupan masyarakat, sistem hukum, dan sistem politiknya. Elit bangsa harus mendesain sistem bangsa sebagai term of reference terlebih dulu. Alternatifnya, perubahan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seyogianya merujuk pada Filipina, Thailand, atau Afrika Selatan, di mana ketiga negara ini merubah konstitusinya secara renewal atau pembaruan konstitusi. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Itulah hakikat meredesain konstitusi. Dengan keuletan kebijakan Mas Willy, gerakan pemberdayaan warga negara terus bergerak ke Jakarta, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Aku diminta terus untuk membicarakan masalah meredesain konstitusi. Pada kesempatan istirahat di Cipayung Jaya adalah saat-saat yang membahagiakan aku. Mas Willy selalu meminta untuk menemani ngobrol berdua sepanjang malam. Dan sebagaimana biasanya, aku diminta untuk memberikan kuliah kepada teman-teman bengkel teater Rendra. Mereka serius. Komunikasi timbal balik berlangsung lancar. Substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, merupakan norma positif. Terdiri atas norma perintah, norma larangan, norma izin, dan norma dispensasi. Peraturan perundangan inilah disebut state law atau disebut hukum formal yang tertulis,
yang dibuat dan dirumuskan secara eksplisit sebagai hukum positif. Di sisi lain, terdapat norma sosial yang secara umum meliputi norma moral dan atau norma agama. Hukum semacam ini eksis secara tersirat di dalam asas-asas dasar yang terkandung di dalam budaya lisan dan eksis sebagai bagian dari asas moral atau pesan-pesan ajaran agama yang dianut oleh rakyat, yang tidak selamanya sejalan dengan arah kebijakan hukum pemerintah, peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya hukum berciri seperti ini disebut living law atau disebut juga hukum informal. Kalau dijabarkan lebih rinci, ketika norma positif sebagai state law yang sifatnya eksplisit setelah melalui proses formalisasi menjadi peraturan perundang-undangan, saat disosialisasikan atau diundangkan akan mengalami legal gap atau kesenjangan hukum dengan norma sosial yang sifatnya implisit sebagai living law. Artinya, setelah diimplementasikan ternyata tidak mampu mengakomodasi kepentingan daulat rakyat. Di Wapres Bulungan, teringat saat Mas Willy meminta aku mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk kata living law. Apakah hukum adat? Kujelaskan bahwa hukum adat belum tentu bernormakan moral atau agama, dan aku masih mencari dan mencari. Atas saran Mas Willy, aku telah mengumpulkan makalah-makalahku dalam seminar pemberdayaan warga negara di berbagai kota. Jadilah 2 buku berjudul Meredesain Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, Kekosongan Politik Hukum. Peluncuran kedua buku tersebut diselenggarakan di Hotel Kemang, Jakarta. Beberapa alasan dari segi materi muatan atau substansi mengapa UUD 1945 setelah mengalami perubahan pertama 1999, kedua 2000, ketiga 2001, dan keempat 2002 perlu disempurnakan dalam rangka reformasi hukum, yaitu pertama, alasan historis bahwa sejarah pembukaan UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara, yakni BPUPKI dan PPKI, sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan. Kedua, alasan filosofis bahwa dalam UUD 1945 terdapat pencampur aduan beberapa gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara paham negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Ketiga, alasan teoritis bahwa dari sudut pandang teori konstitusi atau konstitusionalisme, keberadaan konstitusi bagi suatu negara hakikatnya adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan pengintegrasian. Keempat, alasan yuridis. Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi tertulis atau undang-undang dasar selalu memuat adanya klausula perubahan di dalam naskahnya.
UUD 1945 juga mencantumkan hal itu dalam pasal 37. Sebab betapapun selalu disadari akan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia, termasuk pekerjaan membuat atau menyusun undang-undang dasar. Kelima, alasan politik praktis. Bahwa secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dalam praktik politik, sebenarnya UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan yang menyimpang dari teks aslinya. Dalam kata pengantarnya, Mas Willy bertutur bahwa buku ini penting. Sudah saatnya kita sebagai bangsa menyadari bahwa penjajahan terhadap rakyat harus diakhiri. Undang-undang dan ketatanegaraan yang penuh aspirasi penjajahan harus diubah. Keadilan di dalam alam boleh dilihat, boleh ditunggu. Keadilan di masyarakat harus dijaga tanpa ragu. Keadilan di masyarakat tidak datang dari langit, harus dibina dengan keringat, harus dicapai walaupun sulit. Mas Willy yang bijak. Akhirnya perlu diikuti sejenak penggalan novel Le Miserable, ditulis oleh seorang pengarang yang terkenal pada zamannya, yakni Victor Hugo, sebagai pemikiran tentang benturan antara law as what ought to be dengan law as what it is functioning in society. Alkisah. Ada seorang ayah, pengangguran korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang karena mendengar tangis anak bayinya semalam suntuk, tidak dapat menahan lagi untuk tidak pergi keluar dengan niat untuk mencuri roti. Anak bayi itu sungguh lapar karena air susu ibunya sudah tidak bisa keluar lagi. Betapa tidak, si ibu itu sendiri sudah 3 hari ini tidak makan. Tidak ada sesuatu pun, roti pun tidak ada. Bahkan remah-remahnya saja juga tidak tersisa di rumah. Ayah yang nekat itu menuju ke sebuah toko roti di pojok jalan. Terlihat beberapa bongkah roti teronggok di belakang kaca etalase. Dipecahnya kaca itu, diambil sebongkah roti, dan segera ia larikan pulang untuk istri. Ya, demi anak. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Bunyi kaca etalase yang pecah mengundang dengan segera datang seorang polisi ke tempat kejadian. Segera saja polisi itu mengejar si ayah yang tengah melarikan roti. Roti memang sempat diterima si ibu. Akan tetapi, belum sempat si ibu memasukkan roti ke mulutnya, yang terlanjur menganga, keburu datanglah polisi. Polisi merenggut dan merebut roti itu dari tangan ibu. Sekalipun si ibu dan si ayah itu mengiba-iba, dan jeris tangis si anak tidak ada kunjung redanya. Polisi itu tetap saja dengan tegas mengamankan roti itu sebagai barang bukti telah terjadinya pencurian.
dengan si ayah sebagai terdakwanya. Bukankah hukum itu harus ditegakkan? Sekalipun langit akan runtuh. Lagi pula, bukankah pernah ada perintah Allah, janganlah kamu mencuri? Argian. Polisi meneruskan tugas kewajibannya untuk memproses perkara pencurian itu dan menyeret si ayah ke meja hijau. Hakim pun secara konsekuen menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang memutuskan barang siapa mengambil milik orang lain akan dipidana penjara dengan kerja paksa karena suatu perbuatan pencurian setinggi-tingginya 6 tahun. Apabila barang yang diambil itu merupakan barang produksi atau barang dagangan, maka pidana penjara itu akan diperberat dengan tambahan sepertiganya. Maka si ayah pun terpisah dengan paksa dari anak istrinya, karena harus menjalani hukuman selama 8 tahun lamanya. Apapun dalilnya yang diucapkan di depan meja hijau oleh si ayah, bahwa ia mencuri bukan karena sebagai seorang pencuri, tetapi karena dorongan kelaparan. Anak bayinya yang lapar karena air susu ibunya sudah tidak bisa keluar lagi, tetap tidak menjadikan hati seorang hakim bergeming. Hakim hanya berpegang pada kepastian hukum atau res matahid tanpa mengindahkan keadilan hukum atau tul matahid. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan, memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih kental diwarnai kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum itu bagaikan bandul atau pendulum. Apabila kepastian hukum tercapai, maka keadilan hukum akan tercampakkan. Begitu pula sebaliknya, apabila keadilan hukum didapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan.